Baik, kita akan masuk ke materi acara mengenai standar akuntansi keuangan, perpajakan, dan strategi pengembangan UMKM yang dibawakan oleh perwakilan Bank Indonesia di Nusa Tenggara Timur. Baiklah, acara berikutnya akan dipandu oleh Bapak Toran Sitanggang, tapi sebelum saya serahkan kepada Pak Toran Sitanggang, saya akan menyampaikan kata kunci yang kedua yang akan diisikan nanti di absensi, yaitu UMKM. Jadi sekali lagi, UMKM, kata kunci yang kedua UMKM. Kata kunci yang pertama tadi boleh lebo, kata kunci yang kedua UMKM. Baiklah, mohon. Baik, pemateri kita akan dipandu oleh moderator Bapak Toran Sitanggang AKM MSc, partner Prinsipia Global Consulting. Pendidikan beliau D3, D4 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan S2 beliau di Administrasi Pajak Universitas Indonesia. Pengalaman beliau berkarir di DCP selama 20 tahun sebelum menjadi partner di PT Prinsipia Global Consulting dan Komisaris di Halo Pajak. Kepada Pak Torang Sitanggang, waktu dan layar saya serahkan. Terima kasih Pak Sahata. Apakah suara saya cukup didengar? Ya, terdengar ya. Selamat siang Ibu dan Bapak peserta webinar di wilayah Nusa Tenggara Timur. Senang sekali bisa berjumpa pada hari ini dengan Ibu dan Bapak. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah mengantar kita untuk memasuki topik di bagian kedua dari webinar ini. Bagian kedua webinar ini, Ibu dan Bapak, akan kita bagi menjadi 4 sesi. 3 sesi pertama akan dilakukan pemaparan oleh pembicara yang terdiri dari pemaparan mengenai standar akuntansi untuk UMKM, itu pada bagian pertama. Yang kedua, aspek perpajakan untuk UMKM. Dan yang ketiga, strategi pengembangan UMKM. Pada bagian keempat di sesi kedua ini, kita akan menyediakan waktu untuk Ibu dan Bapak untuk menanggapi atau menyampaikan pertanyaan terhadap materi yang sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya. Jadi Ibu dan Bapak peserta webinar, untuk pertanyaan kita akan bahas nanti di bagian terakhir setelah para pemapar menyampaikan pemaparannya. Ibu dan Bapak, perlu kami sampaikan tata tertib kita dalam melakukan sesi kedua ini. Kita akan memberikan waktu kepada masing-masing pembicara untuk menyampaikan pemaparannya selama kurang lebih 20 menit. Sehingga 60 menit pertama nanti kita akan hanya mendengar pemaparan dari para pembicara. Jika Ibu dan Bapak mempunyai tanggapan, pertanyaan, atau komen terhadap apa yang sudah disampaikan oleh pemapar, Ibu dan Bapak peserta webinar kami persilakan untuk langsung mengetik di kolom chat box yang sudah disediakan oleh panitia, dan pada bagian keempat nanti kita akan bahas secara tersendiri. Saya kira itu yang menjadi tata tertib kita. Untuk bagian pertama, kita akan sampai ke topik standar akuntansi keuangan untuk UMKM yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Anton S.Y. Kerihi, SEMSI. Tolong itunya di CV dari Bapak Anton untuk ditampilkan. Pak Anton menyelesaikan pendidikan S3 di Pasca Sarjana Unpad Ilmu Ekonomi Akuntansi pada tahun 2010 dengan pengalaman pekerjaan yang cukup panjang saya lihat, tapi terakhir saya lihat di situ adalah Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan FEB Undana. Kepada Bapak Anton Simon Yohanes, waktu dan layar kami persilakan. Mohon Pak, waktunya kita strict pada 20 menit ya Pak, supaya kita nanti punya kesempatan lebih banyak saya rasa ditanya jawab dengan pelaku UMKM. Silakan Pak Anton. Baik, terima kasih kepada moderator Bapak Sitanggang yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya menyampaikan sesuai dengan topik yang diberikan oleh panitia yang berkaitan dengan standar akuntansi keuangan UMKM. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Halo Pajak dan IAI
yang memberikan kesempatan kepada saya. Selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian peserta webinar. Salam sehat untuk kita semua. Banyak hal yang tadi kita bicarakan dan kita dengar, bahwa berbicara tentang digitalisasi, ya, penekanannya pada digitalisasi itu memang suatu hal yang sangat-sangat penting sekali, apalagi dalam Kementerian Koperasi mempunyai moto, yaitu bagaimana UMKM ini bisa naik kelas. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita sebagai akademisi, terutama melihat persoalan yang terjadi di UMKM, khususnya yang saya melihat di NTT itu memang masih belum berjalan secara maksimal, khususnya dalam hal bagaimana dia menyajikan suatu laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang kinerja keuangan yang baik, sehingga dia bisa mengetahui bagaimana posisi daripada hartanya dia, bagaimana posisi daripada laba yang diperolehnya, sehingga ini sebagai dasar dalam hal bagaimana dia memperoleh misalnya dia kekurangan dana, dia mengajukan pengajuan dana, dan demikian juga dia membuat laporan ke pajak. Nah, di sini penekannya ada, kita lihat bahwa di Indonesia itu ada 64 juta UMKM yang sudah berjalan, tetapi mungkin banyak hal yang menjadi tantangan bagi kita, yaitu khususnya Menteri Koperasi, juga akademisi maupun lembaga profesi, dalam hal ini IAI. Nah, kita bersyukur bahwa melalui digitalisasi ini nantinya ada semacam laporan yang disajikan oleh UMKM ini bisa mampu menjawab apa yang menjadi persoalan-persoalan yang terjadi di UMKM itu sendiri. Nah, untuk itu sebelum saya masuk kepada standar akuntansi keuangannya, kita ketahui bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi di UMKM itu adalah, pertama, kalau saya melihat dari beberapa penelitian yang saya lakukan dan saya membaca beberapa penelitian juga, itu pertama adalah rendahnya profesionalisme tenaga pengelola usaha UKM. Bagaimana dia memanage suatu usaha, mulai dari sisi perencanaannya dia bagaimana, sampai dari sisi pengawasan. Nah, yang kedua, ini juga kadang-kadang kala adalah keterbatasan modal. Ya. Di samping itu juga tadi sudah dikatakan sebagai keterbatasan dalam akses pasar dan perbankan. Ini juga walaupun pemerintah dengan cara sudah memberikan istilahnya kur kepada, tetapi bagaimanapun untuk mendapatkan dana tersebut itu bagaimana UMKM ini mampu memberikan laporan secara jelas tentang kondisi keuangannya tersebut. Yang berikut yaitu bagaimana dia mampu dengan menguasai teknologi. Nah, ini menguasai teknologi juga masih kurang. Nah, walaupun dalam topik kita ini kita bicara tentang digitalisasi untuk UMKM. Nah, saya melihat dari beberapa hal yang diajukan oleh Menteri Koperasi itu sudah ada istilahnya land mikro. Walaupun mungkin belum bisa berjalan secara baik, ya. Nah, juga di sini saya melihat juga dari BI sudah membuat yang namanya satu aplikasi untuk aplikasi akuntansi UMKM itu adalah dari sisi Siapik. Mungkin nanti kalau ini bisa digabungkan, saya yakin bahwa UMKM dapat melaporkan bagaimana perkembangan usahanya dia dari sisi keuangan. Nah, masalah lain adalah bagaimana dia mampu, masalah iklim usaha juga menjadi persoalan. Nah, di samping itu juga kita melihat bahwa masih kurangnya pembinaan atau bimbingan manajemen berkaitan manajemen dan peningkatan sumber daya manusia itu sendiri. Memang tadi kalau tidak salah dikatakan oleh Kepala Dinas Koperasi, ya, mengatakan bahwa bagaimana kita merekrut mereka, sedangkan walaupun sudah ada rumah untuk bagaimana memberikan ini, tetapi mungkin ke depan selain rumah yang ada itu diharapkan juga perlu adanya pendampingan setiap saat. Mungkin bukan setiap hari, mungkin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali.
kita turunkan tim relawan untuk membantu mereka. Setelah kita memberikan mereka pelatihan, tetap harus didampingi. Karena hanya kita sekedarnya memberikan pelatihan tanpa ada suatu pendampingan, ya saya kira juga akan sia-sia. Nah, lalu di samping itu juga kita melihat bahwa, nah, dengan adanya kelebihan-kelebihan yang terjadi ya dengan UKM ini, yaitu sebagai satu wadah untuk penciptaan wirausaha. Jadi sekarang kita lihat dengan munculnya UMKM ini kan sebenarnya timbulnya dari krisis ekonomi dulu. Nah, setelah itu kita lihat dalam perkembangan tidak begitu maksimal, akhirnya kemarin kita mengalami COVID-19. Nah, COVID-19 ini kan kita seluruh dibatasi dan lain sebagainya. Nah, yang tidak mengalami kegoncangan, yang mungkin gonjang tidak terlalu berat adalah UMKM itu sendiri. Sedangkan industri-industri lain kita lihat sudah begitu ini. Nah, kemarin saya kebetulan ke Jakarta dan ke Bali, saya lihat banyak mal-mal dan lain sebagainya. Sekarang ini sudah tidak seperti sebelum COVID. Nah, justru orang sekarang lebih banyak menggunakan online. Nah, ini kan peran UMKM ini yang menjadi tumpuan di dalam pengembangan ekonomi ke depan. Makanya itu tadi saya setuju bahwa bagaimana UMKM ini bisa naik kelas. Nah, dengan naik kelas itu adalah dia harus memahami suatu laporan keuangan yang dia pahami. Karena kita paksakan yang namanya secara teori laporan keuangan itu begini-begini, mungkin mereka tidak begitu ini. Tapi bagaimana kita membuat laporan keuangan yang sederhana? Nah, mungkin secara digital tersebut itu sudah bisa mampu dari bagaimana dari fungsi pencatatan, penggolongan, sampai dia membuat suatu laporan, dan dari digital itu satu kali dia klik langsung dia menghasilkan laporan keuangan. Nah, ini mungkin tugas kita sebagai akademisi maupun pihak birokrat untuk melihat permasalahan yang terjadi di lapangan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita bicara tentang standar akuntansi keuangan itu kan kita akan berbicara tentang apa itu laporan keuangan. Ini mungkin sekedar awal aja saya membuka bahwa kita katakan bahwa laporan keuangan itu kan dia memberikan informasi. Nah, informasi apa? Berarti informasi tentang keuangan, informasi tentang kinerja, informasi kinerja perubahan daripada keuangan tersebut, juga yang nantinya bermanfaat di dalam pengambilan keputusan. Nah, dia sebagai informasi. Yang kedua, kita melihat di sini bahwa laporan keuangan itu menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh pihak manajemen itu sendiri. Nah, di sini dia akan bisa melihat dari informasi tersebut tuh dia mampu untuk bisa mengambil suatu keputusan. Kira-kira ke depan nih usaha UMKM saya ini mau dibawa kemana? Kalau perusahaan besar tidak masalah, tapi perusahaan sekarang kan bagi perusahaan kecil ya. Nah, sekarang ini banyak usaha-usaha kecil ini yang perlu mendapat pembinaan berkaitan dengan laporan keuangan. Nah, di samping itu juga, nah, laporan keuangan yang baik itu harus mengacu pada yang namanya standar akuntansi keuangan. Ya, jadi standar akuntansi keuangan ini kan adalah bagaimana kita istilahnya satu format dari bagaimana dalam pembuatan laporan keuangan untuk menjadi gambaran bagi pihak pelaku khususnya UMKM itu bisa memahami yang berkaitan namanya dengan laporan keuangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa ada beberapa hal standar akuntansi keuangan UMKM ini sangat bermanfaat. Yang pertama adalah dengan adanya SAK UMKM ini adalah untuk menyeragamkan ya bahwa laporan keuangan yang dibuat. Jadi menyeragamkan laporan keuangan yang dibuat itu ya kita ketahui bahwa laporan keuangan itu kan terdiri dari yang namanya laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu kan laporan yang menggambarkan bagaimana aktivitas usaha yang didapat untuk mencapai suatu keuntungan. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan yang namanya neraca. Neraca itu kan pasti menggambarkan tentang ini loh kondisi kekayaan saya sendiri. Nah, dan laporan-laporan yang berikutnya. Jadi sini bagaimana jadi supaya seragam. Jadi misalnya UMKM yang A dan B dan C itu harus sama dia punya karena sudah ada form yang standar yang mengacu itu sendiri. Lalu yang kedua adalah memudahkan di dalam penyusunan laporan keuangan
karena adanya suatu pedoman yang baku. Nah, ini pedoman baku itu yang saya katakan tadi adalah standar akuntansi. Dan yang ketiga adalah bagaimana dengan standar EMKM ini mampu memudahkan bagi auditor atau bagi auditor pajak mungkin dia mampu melihat bagaimana pergerakan usaha daripada EMKM itu sendiri. Lalu yang berikut juga akan memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan dengan entitas yang lain. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa penggunaan laporan keuangan sangat penting sekali bagi setiap usaha. Dalam hal ini kita bicara tentang EMKM. Jadi walaupun dalam standar itu kita mengenal ada standar akuntansi keuangan, kita mengenal ada istilah yang namanya standar akuntansi keuangan secara umum, ada standar akuntansi etap, yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik, dan SAK, EMKM. Ini sudah ada standar-standar yang mengatur. Nah, sekarang EMKM ini bagaimana cara pergerakannya. Nah, memang kita melihat bicara tentang SAK MKM itu baik secara mikro, menengah maupun kecil ini sangat membantu bagaimana peran SAK etap itu sendiri. Nah, tadi saya melihat memang kenyataannya ya masih banyak para pelaku UMKM ini bingung dalam artian bagaimana dia membuat laporan tahunan berkaitan dengan posisi atau kinerja keuangan yang ada. Walaupun mungkin secara teori kita bicara tentang standar akuntansi, mulai dari apa-apa tahapan-tahapan apa yang dilakukan, tapi bagi mereka mungkin agak sedikit ribet ya, kalau istilahnya agak sedikit rumit. Bagaimana dia membuat satu laporan posisi keuangan, bagaimana dia membuat laporan laba rugi, bagaimana dia membuat laporan perubahan ekuitas modal, dan laporan arus kas, dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini yang saya katakan tadi, bagaimana kita mampu memberikan pendampingan kepada mereka. Mungkin tadi saya senang sekali di NTT sudah ada rumah untuk para UMKM untuk berdiskusi. Berdiskusi tentang mencari persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akuntansi. Nah, apalagi kita ketahui banyak UMKM kita ini kan berlatar belakang bukan dari orang yang memahami tentang keuangan. Nah, mereka karena dengan kondisi ekonomi yang begitu sulit saat ini juga, ya apalagi kita ketahui di NTT sekarang inflasinya sangat tinggi sekali. Nah, saya lihat bahwa pertumbuhan daripada UMKM ini cukup besar sekali di NTT. Nah, disinilah peran pemerintah dalam hari ini, pemerintah maupun BI ya, dan departemen lainnya itu mampu mendampingi para UMKM itu sendiri untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi, khususnya berkaitan dengan keuangan itu sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi sebenarnya dalam standar akuntansi keuangan UMKM ini kan kita melihat dari adanya bagaimana kita melakukan pengukuran. Nah, pengukuran ini kan ada dua, yaitu berkaitan dengan aset dan liabilitas, atau istilahnya harta dan utang. Nah, jadi harta dan utang ini digambarkan dari sebagaimana kita menggambarkan tentang biaya historis itu sendiri. Jadi kita akan mencatat setelah transaksi itu terjadi. Nah, transaksi terjadi itu kalau dulu mungkin kita masih menggunakan yang namanya cash basis ya. Jadi transaksi itu terjadi sudah dilakukan pembayaran, baru dilakukan pencatatan. Tetapi dengan SAK yang sekarang mengacu pada yang namanya accrual, pada saat transaksi itu terjadi maka itu sudah diakui sebagai pendapatan terhadap satu transaksi itu sendiri. Nah, di sini kita melihat bahwa asumsi-asumsi tersebut itu bagaimana kita melihat pengukuran-pengukuran yang terjadi. Mulai misalnya contoh kita bicara tentang akuntansi, mulai dari bagaimana kita mencatat, bagaimana kita istilahnya mencatat, mengelola, lalu mengisi saran sampai membuat suatu laporan. Nah, ini proses yang cukup panjang secara manual. Tetapi ke depan saya lihat, tadi saya lihat bahwa beberapa pembicara menyampaikan bagaimana UMKM ini bisa naik kelas. Nah, mungkin dengan digitalisasi ini
mereka sudah tidak lagi perlu secara manual melakukan pencatatan. Ya. Tetapi mungkin pencatatan yang dilakukan secara sederhana itu tetap harus dilakukan. Karena kalau teknologinya kan tidak menjamin juga akan berjalan sesuai ini. Misalnya kadang-kala juga karena daerah yang sangat-sangat sulit dijangkau oleh internet. Nah, ini menjadi persoalan sekali ya. Mungkin kalau untuk di Jawa, Sumatera itu tidak jadi persoalan, atau Bali, tapi di NTT ini jadi persoalan yang cukup. Mungkin untuk kota Kupang oke lah, tapi kota Kupang pinggirannya kadang-kadang internet ini bermasalah juga. Nah, bagaimana menjawab? Nah, tapi dengan adanya program digitalisasi ini ya, maka menjawab bagaimana pelaku UMKM ini memanfaatkan aplikasi akuntansi UMKM itu. Nah, disinilah saya harapkan standar akuntansi ini sebagai cerminan untuk apa yang kita laporkan itu menggambarkan secara transparan. Ya. Jadi semua orang bisa melihat bagaimana perkembangannya mereka keuangan itu sendiri. Ya. Memang kalau kita lihat di Jawa, Bali, saya kira UMKM-nya sudah begitu nasional sampai internasional mereka. Bagaimana sampai menggunakan kurs dolar mata uang asing itu. Tapi mungkin di NTT belum sampai. Mungkin ke depan NTT juga perlu mempersiapkan. Apalagi kita lihat pemerintah kita, Bapak Gubernur mencanangkan salah satunya adalah berkaitan dengan pariwisata. Nah, ini pariwisata, pelaku pariwisata. Dan memang saya melihat NTT masih kurang berkaitan dengan bagaimana dia bisa melakukan pengemasan satu produk yang dihasilkan itu. Beda dengan provinsi-provinsi lain, kadang-kadang mungkin dalamnya tidak terlalu, tetapi bagaimana dia membuat satu kemasan sehingga menarik orang untuk mau membeli produk tersebut. Nah, ini peran UMKM. Nah, sedangkan dari peran akuntansi, saya kira bisa berjalan dengan baik apabila saya setuju dengan apa dikatakan oleh Kementerian Dinas Koperasi, mengatakan adalah kita dengan adanya rumah itu, mari kita berdiskusi. Nah, dengan adanya program kerja dari perguruan tinggi, itu selalu dilakukan pendampingan. Nah, pendampingan yang baik. Memang jujur saja mungkin mahasiswa kita juga ya saya kira sudah cukup bagus mereka berbicara tentang digital. Mereka sudah bisa mendampingi. Nah, inilah dengan program kebersamaan sinergi antara perguruan tinggi dengan kementerian dan pemerintah daerah mampu menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Yang saya katakan dari awal bahwa memang UMKM itu untuk membuat laporan keuangannya sulit. Tetapi bagaimana dia mampu, dia tidak perlu membuat laporan keuangan, tetapi bagaimana dia mampu membaca laporan keuangan itu menjadi dasar untuk dia istilahnya maju ke depan atau istilahnya naik kelas. Jadi dia bisa bukan hanya produknya hanya lokal saja di ini, tetapi bagaimana dia bisa mengakses sampai ke tingkat nasional. Ya, kita syukur kalau bisa sampai internasional. Nah, tapi bagaimanapun dia sebagai pelaku dia harus memahami tentang akuntansi atau keuangan. Karena itu menjadi gambaran dasar bagi UMKM untuk melihat berapa besarnya, berpikir sederhana aja, berapa besar keuntungan yang dicapai, berapa biaya yang dikeluarkan, selisih antara penghasilan dengan biaya, dia sudah bisa tahu, saya untung kali ini sekian. Nah, mungkin ke depan saya harus naikkan. Nah, itu kan untuk memberi gambaran itu kan perlu ada suatu istilahnya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu kan kalau kita bicara secara teori ya itu diatur dalam standar. Jadi standar itu sebenarnya satu cerminan bagi setiap orang yang dalam membuat laporan keuangan. Mungkin lalu juga bahwa dari hal tersebut itu maka kita akan melihat bagaimana kriteria. Nah, ini kan kriteria sudah mengacu pada apa yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM itu sendiri. Kira saya tidak menggurui Bapak Ibu semua di sini apa itu UMKM, apa konsep UMKM, tapi saya hanya mencoba menegaskan bahwa pentingnya laporan keuangan ini untuk menjawab UMKM ke depan itu mau diapakan. Apalagi dengan adanya digitalisasi ini, dia bisa melihat
posisi saya sekarang ini bagaimana? Apakah saya untung ataukah saya rugi atau bagaimana saya ke depan mau investasi saya punya usaha itu sendiri. Mungkin itu sekedar pengantar yang bisa saya sampaikan ya, secara bagaimana proses pencatatan dan sebagainya. Kalau secara manual saya kira tidak apa istilahnya, agak sedikit rumit kalau kita bicara dengan UMKM, tapi bagaimana mungkin dengan adanya digitalisasi ini mempermudah mereka, ya, mempermudah kita. Seperti kita dulu belajar tentang HP aja mungkin awal-awal agak kesulitan ya, tetapi mungkin dengan kita sudah menguasai HP istilahnya berkaitan dengan teknologi, maka kita mampu menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan awal dari pemaparan saya berkaitan dengan standar akuntansi keuangan UMKM. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Pak Anton. Menarik pemaparannya. Pak Anton lebih melihat tadi dari umum ya Pak, ya, dari ininya ya, dari pandangan umum. Tapi jika Ibu dan Bapak ingin tahu detail mengenai SAK UMKM, Pak Anton sudah menyiapkan sebetulnya paparan di dalam slide yang mungkin nanti bisa diberikan panitia kali ya. Mohon izin Pak Anton, apakah itu boleh nanti kita share ke peserta webinar? Boleh, boleh.